Aku nggak tahu jawaban pastinya, tapi kalau menurut aku lebih sukses dari sekarang. Oh gitu. Menurut aku. Nih. Ini dari yang aku kenal, diri aku ya. Yeah. Kenapa? Aku kasih tahu kenapa. Kenapa aku yakin hal itu. Peak karir aku di hidup, peak performa aku di hidup aku, itu semenjak aku ketemu kamu soalnya. Alhamdulillah. Amin. Itu kamu ketemu aku baru pas aku udah gede, sayang. Aku baru sadar semua potensi yang aku punya. Baru ngerasain bahwa gila, gue tuh kalau didukung sama satu individu aja, which is kamu kan pada saat itu orang asing ya, bukan keluarga aku gitu loh. Iya. Potensi gue keluar begini. Back then kalau 2 orang itu yang gue idolakan lebih suportif lagi gitu ya, wah kayak apa ya gue sekarang gitu. Multiplying gitu kalau menurut aku. 2 orang itu suportif, ini naik atau bawah? Naik ya. 2 orang itu suportif, terus kemudian aku peak performance gitu ya, dengan semua kecerdasan dan memori, apa namanya? Aku kan ada punya kelebihan di memoris juga kan ya. Itu lagi di peak-peaknya ketemu kamu, wah, multiplying effect-nya tuh gila banget pasti gitu. Kayak sekarang deh, kan ketemu kamu, terus potensi aku kan reach peak gitu kan. Terus ada anak nih, ada Mas Abi beberapa kali ngomong, ih ayah hebat banget, ayah nih gila, itu kayak apa sayang, to the stong gitu sayang, wah kan sampai kepentok. Itu rasanya justru malah kayak, wah pengen lebih hebat nih gue. Iya jelas, gitu. Karena sadar bahwa orang tuh banyak expect ke gua, banyak berharap, orang banyak bertumpu sama gua nggak boleh ngecewain mereka gitu. Tapi kalau less validation gitu ya, bahwa you're never good enough gitu, aku jadi ngerasa aku never good enough terus gitu. Jadinya aku malah justru berhenti berusaha, karena kayaknya gue adalah produk gagal gitu. Karena ada di belakang kepala aku tuh back then, gue adalah produk gagal. Jadi nggak usah berusaha yang gimana-gimana banget kan. Produk gagal anyway, nggak banyak yang bisa diubah gitu loh. Karena tidak ada pernah satupun validasi atau pujian dari masa kecil aku yang aku dapatkan bahwa ternyata kamu pinter ya ininya ya gitu. Tuh nggak pernah sayang. Aku bahasa Inggris itu sayang dari dulu, dari sekolah itu selalu 9, 9,5, 10. Aku udah bercerita sama kamu belum? Iya. Orang matematika nggak ada yang nyontek sama aku, bahasa Indonesia nggak ada yang nyontek sama aku, bahasa Arab apalagi paling goblok aku, dan yang lain-lain, biologi, fisika gitu tuh. TIK kamu kan? Nah, once TIK bahasa Inggris itu kan tapi baru SMP ya, ada TIK apa TIK ya. Ada TIK itu kan aku baru SMP ya. TIK, once TIK ada gitu ya, yang sebelum-sebelumnya bahasa Inggris. Semua teman-teman aku tuh nyontek sama aku. Pokoknya kalau bahasa Inggris nyonteknya sama Edo gitu. Jago nih orang, apa segala macam. Dah, masuk SMP TIK keluar sama seni rupa. Tuh, kesenian tapi yang teori. Sorry, bukan seni rupa, kesenian. Oh, yang kayak rumah gadang adalah betul. Ya. Karena memori ya. Karena aku memorinya bagus. Sejarah kamu bagus juga? Sejarah lumayan. Oh. Makanya aku sebenarnya masuk IPS tuh udah jalan terbaik sebenarnya. Iya. Aku yang kayak gitu-gitu tuh bagus lah. Tapi kalau yang rumus tuh tuh agak terlambat lah aku, yang kayak gitu-gitunya tuh agak telat. Maksudnya agak lemot gitu. Sebut gitu ya satu gitu. Ternyata kamu bahasa Inggrisnya jago banget. Pinter kamu ternyata pinternya bahasa Inggris gitu, tanpa mengungkit nilai matematika aku yang jeblok, bahasa Indonesia yang jeblok gitu. Buset, mungkin aku udah ikut klub English Club, terus ikut debat, terus mungkin aku sekarang kerja di kedutaan Inggris kali ya gitu. Which is yang sekarang bagus juga pekerjaan aku atau karir aku gitu ya. Masa depan aku turns out, masalahnya masa depan kamu yang which is itu sekarang gitu ya, masa depan yang dulu yang ya itu yang sekarang. Iya, itu baru ke enhance pas ketemu kamu, which is itu jangka waktu pendek. Masa depan pasangan terbaik buat aku. Iya. Jadi kalau misalnya kamu bukan jadi konten kreator atau bukan jadi beatboxer, aku kayaknya nggak tahu gitu. Nih pasangan gue nih
yang cocok apa enggak gitu, ngerti gak? Tapi coba sekarang kamu bayangin aku di notice bahwa bagus bahasa Inggrisnya apa segala macam gitu. Apalagi yang kamu suka bahasa, biar mama lesin. Kayaknya kamu jagonya di bahasa karena memori kan. Jepang mah misalkan gitu. Saya kerja di kedutaan Jepang, ketemu kamu, kita berdua sekarang tinggal di Jepang. Tapi nggak ada yang ngajarin aku dan bikin aku percaya diri untuk jadi content creator dong. Kita selalu punya versi multiverse lain yang kita idam-idamkan, sayang. Iya sih. Kayak, ya kamu ngelihat Lady, enak nggak? Tinggal di Jepangnya, satu Enak. hal aja. Enak. Gitu. Nggak usah dibanding-bandingin sama yang lain gitu kan? Iya enak. Enak. Ya udah, berarti Indira yang itu tuh juga enak sebenarnya. Gitu maksud aku. Iya. Dan yang sekarang itu kan sebenarnya yang tadi aku bilang itu apa, jadi konten kreator kayak apa segala macam, itu kan setelah kamu masuk ke hidup aku, which is itu cuma sebentar. Bayangin orang kayak kamu, bahkan lebih, yaitu adalah orang tua aku sendiri, itu lakuin dari aku kecil. Kayak apa sayang potensinya gitu loh. Aku ya amin dan alhamdulillah mungkin sekarang aku bermanfaat bagi banyak orang. Tapi banyaknya misalkan berapa, sebut 100 gitu. Lah kalau aku dari kecil dapat validasi itu gitu ya, bahwa gila lu tuh jenius tahu. Lu kembangin ininya. Nih, papa support di sini. Nih, mama support di sini gitu. Ya mungkin aku bisa nolong 10.000 orang gitu. Bisa bermanfaat buat 10.000 orang gitu. Which is itu juga yang aku inginkan gitu sebenarnya. Tapi kan kita balik lagi ke pembahasan awal nih, dari sebuah teori, yaitu kurangnya yang dia dapatkan dari orang tuanya dulu menjadi kayak redemption gitu. Redemption Di anaknya yang sekarang. Kesempatan yang baru gitu kan? Kita kanan ya. Oke. Tapi kenapa seringkali teori yang kita temukan itu justru malah orang tua itu membawa traumanya dia dari orang tuanya dibawa ke anaknya. Lebih sering kayak gitu kan? Itu betul, itu kita, tapi kalau kayak gitu sayang, itu kita ngomongin hal lain. Oh gitu. Ya, itu kita ngomongin apa tau nggak? Apa? Konsep apa yang aku pernah ajarin ke kamu dan kita sepakati bersama. Kayak kenapa? Psikologis. Kenapa malah dia turunin traumanya itu ke anaknya gitu. Padahal kan harusnya dia break the chain gitu ya, rantainya diputusin dan dia mulai rantai baru dengan anaknya, harusnya kan gitu. Tapi kenapa majority, maksud kamu gitu kan? Iya. Majority yang kita dengar justru malah trauma yang sama atau bahkan lebih parah itu malah diaplikasikan ulang ke anaknya. Nah, kita kalau ngomongin itu kenapanya gitu, itu kita lagi ngomongin another konteks yang kita juga sepakati bersama, yaitu adalah kesadaran diri. Gitu, itu kesadaran diri. Mau teori apapun sayang gitu, tapi kalau kesadaran dirinya rendah, nggak ketemu juga sih kalau menurut aku. Nggak akan bisa diaplikasikan juga kan. Pada saat dia mengaplikasikannya, yang diaplikasikan adalah sebaliknya kan dari teori yang dia terima gitu kan. Oke, gue mau jadi pemutus rantai, dimulai dari gua ke anak gua dan seterusnya misalkan gitu. Tapi malah yang dilakuin ke anaknya malah berbeda gitu. Nah, pasti itu semua orang-orang itu dalam keadaan tidak sadar. Karena kalau sadar pasti dia nggak mau itu terjadi. Gitu. Makanya kesadaran diri itu penting. Tapi itu kita ngomong another things gitu. Karena itu ada latihannya lagi berbeda gitu. Untuk selalu aware, untuk selalu awake, apa nih yang gue lagi lakukan gitu. Stay in the present, yang kayak kamu bilang. Wah, gue dari kecil jarang main sama bapak gue apa segala macam gitu. Mulai sekarang gue mau banyak main sama anak gue misalkan gitu. Pas main sama anaknya sambil main HP. Sadar atau enggak tuh? Iya. Ya kan? Nggak stay in the present. Dan juga lah, ini mah lu nggak ada bedanya sama bapak lu dulu sebenarnya. Bapak lu dulu mungkin pernah nemenin lu main, tapi sambil baca koran, nggak main bareng, tapi nemenin lu main, kan beda tuh. Sama, ya? bapak lu dulu juga nggak punya kesadaran diri yang tinggi. Begitupun lu kalau ulangin itu ke anak lu, itu sebenarnya lu sama aja, nggak ada bedanya. Dulu cuma ya koran aja kali, koran, TV,
hiburannya kan? Iya, TV dah seringnya ya. Iya. Pak lihat Pak ini gini. Iya. Iya. Ya. Tipikal kan? Iya. Itu maksud aku. Tapi itu another konteks lah gitu. Bagus kamu came up sama itu gitu karena ya itu juga penting tuh, ingat bahwa harus selalu stay eling lan waspodo. Ya kan? Iya, masalahnya anak kita 24 jam sadar. Iya. Nah, kitanya nih udah gede, makin gak sadar. Kemarin ada cerita lucu guys, jujur. Cerita lucunya adalah gini. Mas Abi tiba-tiba nyanyi. Indira kasih tahu aku. Mas Abi kemarin nyanyi tuh ada tuh sayang katanya gitu. Kata Indira. Hah? Masa? Dari mana itu? Aku udah mau marah ya kan? Gak tahu, ditanya sama Mbak Sandra sama kamu gitu. Dari ayah ya kan katanya. Dari ayah, nyanyinya dari ayah gitu kan? Jadi dia lagi di kamar sama aku sama adek. Enggak, sama aku dulu pertamanya. Terus habis itu dia nyanyinya awalnya nggak jelas gitu, jadi aku kan nggak merhatiin banget ya. Terus habis itu tiba-tiba dia gini gitu. Terus aku gini, hah, gue salah denger apa enggak ya gitu. Coba Mas nyanyi lagi, nyanyi apa tuh tadi, kok gitu, aku gitu kan. Kan dia kan langsung panik mukanya gitu, kok gitu. Kayaknya ngelakuin salah nih iya. Gua nih. Coba nyanyi lagi, itu tadi nadanya di mana sih, aku gitu-gituin dah laga-laganya gitu. Terus habis itu dia nyanyi lagi gitu. Terus aku gini, tahu dari mana lagunya, aku gituin dulu kan. Terus kata dia, iya aku pernah denger dari siapa, aku bilang. Terus kata dia, denger waktu syuting, kata dia. Syuting kapan? Waktu ayah syuting, orang ayah nyanyi kayak gitu, pada ketawa, Kak Kintan ketawa, Kak Caca ketawa, kata gitu. Dari siapa? Kata aku. Dari ayah, kata dia. Oh iya, aku tanyain deh. Langsung aku ke ayah, aku bilang gini, sayang tadi dia nyanyi ada terus dia bilang katanya denger dari kamu pas lagi syuting, terus Kintan sama Caca ketawa. Itu nyanyi apa kamu kira-kira yang ya gitu. Soalnya aku nggak ngeh juga nyanyi kayak nggak ngeh. Terus praktekin kan apa lay. Iya. Bukan, kataku bukan kayak gitu nada awalnya, soalnya kayak humming gak jelas gitu loh. Terus ternyata Ntar dulu, ini udah mungkin 2 bulan yang lalu ya. Iya. 2 bulan 3 bulan yang lalu lah. Dipanggil lah Mas sama kamu ya. Panggil, nggak mau, dia nggak mau nyanyiin, kayak takut gitu, kayak malu. Terus ya udahlah, itu kali dari ini nggak pernah saya ngaku, bener dah nggak pernah gitu. Mungkin itu kali dari HP-nya Mbak Sandra kali tuh, atau HP-nya Teteh tuh. Bilangin tuh sayang jangan nonton di HP-nya Mbak Sandra atau Teteh gitu. Iya ntar aku bilangin, kata Indira gitu. Udah, berjalan baru tadi malam ya. Iya. Baru tadi malam. Setelah 2 bulan guys. Setelah 2 bulan, tadi malam aku tiba-tiba nyeletuk nyanyi gini. Ayah Bang Joni suka gitu. langsung kita berdua lihat-lihatan gitu. Lagu itu Indira awalnya gini, apa? Kata Indira gitu. Yang Mas Abi. Lah iya betul banget. Mirip. Langsung, karena itu aku pas abis nyanyi itu aku nyanyi lagi. Jadi kayak aku ulang-ulang gitu loh. Iya. Kayak nyeletuk. Ini loh suka, kita kan dari suka, luar lagi nyanyinya ke dalam kamar. Iya, dari luar sambil masuk kamar nyanyi itu, terus diulang lagi liriknya, terus diulang lagi mungkin kayak sekitar 3 kali, terus aku baru ngeh gitu. Kok langsung lihat-lihatan aku sama Indira. Itu sama kayak ini guys, kayak kalian lagi ini kicau mania tuh kan, kalian suka nyeletuk nyanyi gitu. Atau kayak aku nih sekarang nih lagi seringnya, tahu nggak apa sayang? Scuba gitu kan, gara-gara ngeliat video kucing gini-gini nih, menurut aku lucu aja gitu. Nah itu ternyata aku kalau lagi nyeletuk nyanyi yang ayah Bang Joni suka gitu, itu ternyata aku bisa ulang berkali-kali ternyata tanpa sadar. Iya, Mas Abi itu kan amazed banget sama ayah gitu. Apapun yang ayah lakukan tuh dia pengen banget, sampai gaya ngagetin orang aja tuh mesti sama kayak ayah. Ngapain sih, kata gue juga kayak gitu. Diserem-seremin gitu ya. Iya, pokoknya sama banget dah, sama banget. Dan dia berusaha banget sesama mungkin sama ayah gitu.
Jadi apapun yang ayah lakukan, dia ngeliatin bener-bener gitu guys. Apalagi nyanyi kayak gitu, katanya Kintan sama Caca kan ketawa, kata dia, oh itu ngelucu tuh. Dia juga mau jadi pelawak tuh kayaknya tuh. Iya. Ngelawak kalau di tongkrongan gitu-gitu kali ya. Ya itulah. Makanya jadi orang tua Hati-hati, sadar. Biar lebih hati-hati gitu. Iya, biasain lagu yang kurang bagus gak usah didengerin terus. Ada juga tuh kan lagu yang kurang bagus dinyanyiin sama lo semua. Nah, ya gitu-gitu tuh nggak usah tuh. Enggak, aku nggak nyanyiin. Tapi waktu itu didengerin di sini nih lagu apaan tahu dah. Ini jam-jam emang macet sih. Nggak mau bang Tadi keluar jam 2:30. Kan dari kanan. Gua kan udah di kiri dari tadi. Ya pokoknya gitulah guys, sering-sering sadar jadi orang gitu. Jangan lupa kalau misalkan nggak sadar nih, terus pas sadar clarify ya ke anak ya bahwa itu buruk tuh, jangan diiniin gitu ya, kasih penjelasan ya kenapanya gitu, bahwa kata itu apa dan jangan ditiru gitu. Iya. Gitu sih. Ya udah guys, nanti kita lanjut lagi ya guys. Dadah. Kita lanjut.